Jika kami ingin hidup kami kembali kepada standar yang benar, maka kami harus menjumpai Sang Pencipta kami. Jika ada sebuah benda yang rusak, jika ingin dikembalikan kepada kondisi awal yang sangat baik dan sempurna, harus dikembalikan kepada sang pemiliknya, harus dikembalikan kepada sang pembuatnya. Seringkali tanpa disadari maupun dengan disadari, kehidupan kami ini bisa rusak, bisa menyimpang. Baik oleh segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kami, baik sebuah kondisi maupun itu karena sebuah keputusan kami. Tetapi pagi hari ini, saat kami datang kepada Sang Pencipta kami, terlepas dari semua kerusakan kami percaya waktu kami datang kepada Sang Pencipta, kami akan dikembalikan pada kondisi semula, asalkan jika kami ini mau. Kami berdoa pagi hari ini, agar kedatangan kami, ini betul-betul kami yang kondisi minus dikembalikan kepada kondisi awal kami. Kami yang kondisinya sudah pulih, kami semakin dimaksimalkan dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong ingatkan kami dalam setiap kali kami beribadah, kami menyembah, kami merenungkan firman. Yang kami kejar bukan berkat pemeliharaan Tuhan saja, tetapi terutama yang kami kejar adalah hidup kami ini masuk dalam rencana Tuhan. Karena buat apa hidup kami terpelihara sangat hebat jika kami ini tidak bisa masuk dalam rencana Tuhan. Gambaran orang Israel di padang gurun itu harusnya menjadi evaluasi buat setiap orang percaya. Orang Israel di padang gurun itu terpelihara dengan sangat hebat. Tiang awan, tiang api, pemeliharaan Tuhan sangat hebat. Oh, itu tidak ada kulkas, tidak ada cooler box, tapi mereka semua bisa makan kenyang. Selama 40 tahun, Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib. Bangsa semua ternganga mulutnya. Tetapi ada begitu banyak orang Israel yang hidupnya terpelihara, tapi mereka tidak bisa masuk rencana Tuhan. Karena itu, kami berdoa agar kami tidak hanya terbuai dengan seberapa banyak berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak. Biarlah mata kami ini tertuju bahwa ending dari kehidupan kami itu adalah kami masuk dalam tanah perjanjian. Kami memiliki akurasi yang tepat, kami memiliki ketepatan yang sangat tajam untuk kami bisa masuk dalam rencana Tuhan. Kalau kami masuk dalam rencana Tuhan, kami masuk dalam tanah perjanjian, otomatis berkat pemeliharaan itu pasti Tuhan akan berikan. Tapi kalau yang kami kejar berkat pemeliharaan Tuhan, seringkali tanpa disadari hidup kami ini bisa menyimpang dari rencana Tuhan. Karena itu pagi hari ini waktu kami datang, ini adalah salah satu upaya-upaya yang kami bisa kerjakan. Ini adalah salah satu bentuk pernyataan iman dan harapan kami. Agar kami ini semakin diluruskan, kami ini semakin yang menyimpang dibelokkan. Agar endingnya kami betul-betul masuk dalam tanah perjanjian. Sehingga waktu kami menyelesaikan masa hidup kami di muka bumi ini, kami bisa mengatakan seperti yang Tuhan katakan, yaitu sudah selesai. Sehingga tidak ada penyesalan sedikit pun waktu kami meninggalkan semuanya. Hidup kami ini hanya sekali. Karena itu kami harus berhati-hati selama kami hidup. Roh Kudus, Engkau tahu kerapuhan kami, Engkau tahu kelemahan kami. Oleh karena itu, termasuk pagi hari ini, waktu kami datang, kami percaya ini Roh Kudus yang menggiring kami. Ini termasuk Tuhan yang merencanakan buat kami. Karena itu semua maksud harapanmu yang terbaik, kenapa Tuhan membawa kami datang, itu tergenapi semua pagi hari ini. Semua mimpi-mimpi dan harapanmu yang terbaik, kenapa Tuhan membawa kami datang, itu betul-betul tergenapi semua pagi hari ini. Terima kasih. Dengan hati yang penuh antusias, dengan pikiran yang penuh,
dengan konsentrasi yang tajam, kami akan membuka hati kami. Dan biarlah firman-Mu itu memberikan dampak yang sangat signifikan buat masa depan kami. Amin. Kami mengucap syukur, kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua sama-sama berkata, amin, 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 Bapak Ibu. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya, puji nama Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini jika Bapak Ibu suka mencatat atau tidak ada yang ingin tertinggal di dalam poin-poin, saya rasa tidak memungkinkan. Dengan keterbatasan kita bisa mengingat semua, karena izinkan saya, karena mulai tahun ini 1 kali ibadah, ya, saya lesakkan semua seperti itu. Saya cukup akan memberikan banyak poin-poin, tetapi Bapak Ibu silakan memilih mana yang paling merema kalau Anda tidak membaca catatan. Tetapi kalau Anda membaca catatan, ini bagus sekali buat perenungan kita semua, terutama suami istri dan sebagainya, juga termasuk yang masih belum menikah. Saya berikan judul firman hari ini adalah erangan doa yang benar tentang kekayaan. Ya. Saya beri judul erangan doa yang benar tentang kekayaan. Saya percaya bahwa kaya itu tidak salah, Bapak Ibu. Tidak salah. Karena apalagi pekerjaan Tuhan itu butuh uang, Bapak. Tadi malam saya ngobrol banyak. Nah, salah satu gelombang frekuensi pembicaraan yang selalu terkonek, saya dengan Pak Steve, dengan Bu Filin, dengan Bu Vivi ditempati dan tim itu adalah kami sama-sama bergerak dalam pendidikan, dalam hal misi, Bapak Ibu. Dan kita tidak menutup mata bahwa pekerjaan misi itu butuh uang. Menolong orang itu butuh uang. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Karena itu saya percaya Tuhan itu kaya, dan Tuhan itu seperti ini. Dia tahu, Allah itu tahu, bantu menolong orang ini butuh uang. Ya, menyekolahkan anak tetangga ini butuh uang. Pekerjaan misi butuh uang. Semua itu butuh uang. Dan Tuhan itu kaya. Karena itu untuk memperlebar kerajaannya, Tuhan itu setiap hari dia selalu mencari bejana-bejana yang siap, hati yang tulus, hati yang lurus untuk diberkati oleh Tuhan agar kerajaannya makin dikembangkan dalam kehidupan ini. Saya percaya orang tua yang mencintai anaknya, itu kalau orang tuanya itu hidupnya itu melebihi pas-pasan, dia tidak rela anaknya hidup berkekurangan. Apakah Anda setuju dengan hal ini? Ini terlepas dari masalah kita berbuat baik atau apapun. Tuhan itu tidak rela loh, sampai setiap pagi kita itu kekurangan ya. Terus kita bertanya-tanya, Tuhan di mana hari ini? Oh, Tuhan itu tidak rela. Sama seperti orang tua itu seneng loh. Kalau, nak kamu minta apa? Pak, aku minta ini. Itu orang tua itu seneng sekali mengabulkan. Seperti itu Tuhan kita. Tapi seringkali yang membuat Tuhan itu dilema memberkati kita, itu adalah ada begitu banyak doa-doa yang salah dan prinsip-prinsip yang kurang tepat. Sekali lagi Bapak Ibu, saya percaya kalau hidup kita pas-pasan, kita tetap bisa tolong orang. Tapi banyak faktor penghambat. Kalau kita tidak bisa menyekolahkan anak kita, apakah kita bisa menyekolahkan anak tetangga? Pak, saya ini punya hati giver luar biasa. Saya ini murah hati luar biasa. Uang saya pas-pasan, anak saya tidak saya sekolahkan, anak tetangga saya sekolahkan. Itu kalau terjadi seperti itu, saya ini ragu, anak tetangga itu anaknya siapa? Bukan berarti sekali lagi seperti kita menolong orang, kita bisa lakukan apapun, tenaga, pikiran dengan keterbatasan dana. Tapi kalau Bapak Ibu lihat orang Samaria yang murah hati, ya itu ada orang dirampok, terus imam lewat, Lewi lewat, ada orang Samaria murah hati. Kira-kira menurut Anda orang Samaria ini hidupnya pas-pasan atau kaya? Kira-kira orang pernah baca perikop ini Bapak Ibu? Kalau belum tolong sekolah minggu tolong dikupas. Kira-kira perumahan orang Samaria murah hati ini dia kaya atau hidupnya pas-pasan Bapak Ibu? Kaya. Kenapa? Dia punya keledai. Zaman dahulu tidak semua orang punya keledai. Zaman dulu kalau orang punya keledai itu sama seperti saat ini kita punya Mercy. Bisa bayangkan kalau orang Samaria murah hati ini tidak punya keledai, ada orang dirampok, dia sakit,
ya dia terluka. Lu mondong ndak kuat di tengah hutan, seret. Lu kalau diseret malah luka semua. Dia punya keledai. Loh, naik keledai. Setelah itu ditaruh di penginapan, taruh di hotel, dikasih uang. Kurang saya tambah. Loh, ini ndak mungkin hidup pas-pasan Bapak Ibu. Karena itu kenapa sekali lagi yakinkan dalam hati kita, kaya itu ndak salah. Pekerjaan Tuhan itu butuh uang. Kita tolong orang itu butuh uang. Pekerjaan misi itu butuh uang. Tetapi hari ini, kalau yang suka menyanyikan lagu doa Yabes, izinkan saya menambahkan 5 poin tambahan buat doa Yabes. Anda boleh membuat syair sendiri, tidak apa-apa. Ya. Erangan doa yang benar tentang kekayaan. Mari kita lihat Lukas 12 ayat 13. Wah, saya renungkan betul hal ini. Dan selalu 5 erangan doa itu yang selalu mengawali atau mengakhiri setiap doa-doa. Kalau saya minta Tuhan tolong berkati. Tapi 5 hal ini perlu ditambahkan. Lukas 12. Saya mengajak kalau kita ingin belajar erangan doa yang benar. Saya ajak kita buka perikop tentang orang kaya yang bodoh. Ini Tuhan bilang kaya tapi bodoh. Saya berdoa kita menjadi orang kaya yang benar dan bijak. Orang kaya yang bodoh. Nah, tetapi saya mengingatkan sebelumnya Bapak Ibu, kalau di sini perikop orang kaya yang bodoh, perikop ini bukan hanya ditujukan kepada orang kaya. Karena saya mengamati jebakan tentang kekayaan itu juga bisa dialami dan dijangkiti oleh orang-orang yang berkekurangan. Karena itu kenapa nanti kalau saya buka 5 ciri orang kaya yang bodoh, sekali lagi ini bukan hanya ditujukan pada orang kaya, bukan. Tapi orang berkekurangan pun saya mengamati bisa jatuh dalam jebakan ini. Ayat 13. Wah, ayat 13 ini aja saat dibuka sudah syarat makna Bapak Ibu. Ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ini berarti orang ini kan seperti ini. Saudaranya terima warisan, dia tidak terima warisan. Saudara setuju dengan hal ini? Berarti yang dialami orang ini apa? Iri. Ya, iri. Kenapa saudaraku terima warisan, saya kok tidak? Iri. Waktu saya membaca ayat ini, ya saya baca ayat per ayat. Di ayat pertama ini, tiba-tiba Tuhan beri pengertian. Ternyata jebakan kekayaan itu dimulai dari iri hati. Kenapa saya mengatakan iri hati? Saya ingat waktu awal-awal saya pernah khotbah di tempat ini, saya pernah menyampaikan tentang 5 manifestasi dosa cintakan uang. Apakah Bapak Ibu ingat? Ya, kelihatannya lupa. Itu di awal-awal, saya buka track record catatan saya, itu kali kedua saya datang ke tempat ini. Saya tidak tahu saya datang ke tempat ini sudah berapa kali, itu kali kedua. Saya pernah menyampaikan tentang 5 manifestasi cintakan uang, dan ternyata dari 5 manifestasi ini, satu-satunya dosa cintakan uang, itu yang mulai ada semenjak manusia itu sejak kecil, itu adalah iri hati. Hanyalah iri hati. Saya beri contoh. Manifestasi pertama, itu adalah membedakan orang berdasarkan kekayaan. Ya, pilih-pilih. Kaya, sahabat. Miskin, tidak mau. Anak kecil pilih-pilih enggak Bapak Ibu kalau bersahabat? Tidak. Anak kecil berteman dengan siapapun. Yang kedua, kikir. Anak kecil kikir atau tidak? Anak usia 2 tahun, 3 tahun? Tidak. Ya. Anak kecil enggak kikir. Saya ingat waktu TK, anak saya ini, saya bawain pulpen, itu 1 lusin, itu tiap 2-3 hari habis. Saya bingung, nak dia apakan aja. Saya bagi-bagi. Oke, sekali, 2 kali, ternyata rutin. Seminggu 2 lusin. Lalu saya katakan, nak, kamu boleh lo berbagi, tapi berbagilah pada orang yang betul-betul membutuhkan. Lama-lama papa jadi pribadi yang membutuhkan. Ya, seminggu 2 lusin, pulpen. Loh anak, saya kembar Bapak Ibu. Berarti kalau dikali 2,
Seminggu 4 losen Bapak Ibu. Ya lama-lama papa uang belanja mama habis. Kikir, anak kecil enggak kikir. Tamak. Anak kecil enggak tamak. Ya. Tamak itu dimiliki seseorang yang waktu ngerti tentang uang. 4, mengandalkan diri sendiri. Anak kecil enggak mengandalkan diri sendiri. Tapi kalau iri. Anak kecil itu mulai usia 2 tahun dia sudah bisa iri. Kenapa papa lebih sayang dia? Kenapa papa ajak dia sementara enggak ajak saya? Waktu saya renungkan hal ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan, hati-hati dengan iri. Iri itu mudah sekali bertumbuh subur dalam diri kita. Saya tanya, kalau misal akhir tahun Bapak Ibu yang karyawan, tiba-tiba dinaikkan gaji 50%, happy enggak Bapak Ibu? Happy? Happy. Tapi tiba-tiba teman kantor Anda masuk ke ruang kasir, keluar, senyum, ditanya, kamu naik gaji berapa persen? 100%. Kira-kira tetap happy enggak? Belum tentu. Kan? Berarti iri itu bukan jatahnya kurang. Buktinya waktu kita dinaikkan gaji 50% kita sudah happy kok. Tapi ngelihat ada orang dinaikkan gaji lebih tinggi, tiba-tiba enggak suka. Ini tadi kan ada 3 singer ya. Wah, singer pertama tiba-tiba turun dikasih voucher 3 hari 2 malam nginep di Bandung PP. Happy enggak? Happy enggak? Tadi yang di sini tadi. Happy. Tapi tiba-tiba tahu yang di sebelahnya itu 3 hari 2 malam itu ke Korea. Nyanyinya podo, liriknya podo, kok berkatnya beda. Heran. Berarti iri itu bukan jatahnya kurang, tapi tidak suka ngelihat orang lain lebih beruntung daripada diri kita. Saya berdoa jemaat di tempat ini tidak ada yang rebutan warisan. Tidak ada amin. Saya sekeringetan gobios, Anda tidak amin. Ya, tidak usah lah. Oke, saya akan masuk secara cepat. Ayat 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? 15. Katanya lagi kepada mereka, perhatikan ini mulai poin yang pertama. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang, coba Bapak Ibu kita renungkan, kita tanamkan sejenak. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yuk kita ulang yuk. Karena ini tidak gampang Bapak Ibu. Ini ciri orang kaya bodoh yang pertama. Sebab walaupun seorang, dikatakan apa Bapak Ibu? Berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ini mudah diungkapkan tapi tidak mudah untuk kita yakini. Yang pertama, ciri orang kaya yang bodoh yang pertama. Orang kaya yang menggantungkan hidup pada kekayaannya. Wah, ini tidak gampang. Orang kaya yang mempercayakan hidup pada kekayaannya. Saya coba merenungkan kenapa ya kita ini tidak boleh menggantungkan hidup pada kekayaan, karena faktanya uang itu bisa menolong banyak kehidupan kita. Saya tunjukkan, saya coba renungkan apa dampak terjauh dari orang menggantungkan hidup pada kekayaan. Sekali lagi seperti Bapak Ibu, kalau di titik awal kita menggantungkan hidup pada kekayaan, di titik awal itu tidak terlalu terlihat dampaknya. Tapi ini adalah titik akhirnya. Pengkhotbah 5 ayat 12, ini titik akhirnya. Sekali lagi di titik awal, kita tidak menutup mata. Seringkali kita bisa menggantungkan hidup pada kekayaan. Di titik awal itu tidak terlalu pengaruh. Tapi ini titik terakhirnya. Ini adalah dampak terjauhnya. Pengkhotbah 5 ayat 12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Perhatikan ini ironis. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi apa Bapak Ibu? Wah, ini ironis. Ternyata dampak terjauh dari kekayaan itu seperti ini. Uang
Sifat uang itu seperti ini. Sifat uang itu seperti ini. Uang itu bisa menjelma menjadi sebuah bencana kalau kita mengandalkan. Kalau kita tidak mengandalkan, uang itu tidak bisa menjelma jadi bencana. Tapi waktu kita ini meyakini uang itu menjadi penolong hidup kita, tiba-tiba dia menjelma menjadi sebuah bencana. Saya beri contoh agar kita mudah membayangkan. Siapa yang di sini yang sudah menikah? Yang sudah menikah, ngaku. Yang sudah menikah tidak ada harapan buat Anda. Ya, tidak ada harapan untuk mencari. Nah, saya tanya ibu-ibu, boleh enggak suami Anda punya teman wanita? Boleh enggak? Loh, jangan tanya suami Anda. Jangan tanya, kamu mau, jangan. Saya tanya, jujur. Boleh enggak suami Anda punya teman wanita? Boleh enggak? Boleh? Boleh dong. Ya, jangan terlalu merasa tidak aman lah ya. Itu justru kalau suami Anda temennya semua pria, sekarang mengerikan. Loh, setuju enggak Bapak Ibu? Ya, itu kalau kita ngeliat Instagram seseorang, pria, itu di IG-nya semua pria, itu jauh lebih mengerikan loh. Zaman dulu kalau pergi berdua sama sekretaris wanita itu bahaya. Sekarang, saya beberapa kali ikut musyawarah daerah, musyawarah nasional gereja gitu ya. Itu kalau saya sekamar dengan seorang pria yang tidak saya kenal, itu merinding. Loh bener Bapak. Karena itu kenapa salah satu lagu yang, aduh, itu membuat saya bergumul ya. Itu lagunya gini, bergandengan tangan dalam, terus Well-nya bilang, ayo kita bergandengan tangan, gitu ya. Itu dilema itu buat saya. Kalau di sebelahnya istri orang enggak enak. Kalau di sebelahnya ini pria kok rasanya bagaimana gitu. Apalagi bayangkan kalau sama Pak ini berdua di sini tadi lagunya bergandengan tangan. Bisa bayangkan kalau saya bergandengan tangan dengan Pak ini berdua sambil gini-gini. Saya pernah 2 kali datang ke sebuah gereja, itu WL-nya maksa betul. Ayo kita bergandengan tangan. Loh saya di depan sama gembalanya pria, masa saya gandengan tangan seperti ini? Boleh enggak? Suami Anda punya teman wanita? Enggak apa-apa. Punya teman wanita itu hebat. Mereka marketing handal. Tapi teman wanita itu bisa menjadi bencana. Kalau wanita itu lebih diandalkan daripada diri Anda. Setuju? Istri Anda punya teman wanita enggak apa-apa. Istri Anda punya teman pria enggak apa-apa. Tapi kalau teman prianya lebih diandalkan daripada suaminya, dia jadi bencana. Sama seperti itu pula dengan uang. Karena itu di poin pertama ini, nanti saya akan tujuan contoh-contoh konkret orang menggantungkan hidup pada kekayaan. Di poin pertama ini seperti ini, uang itu tidak apa-apa, dia penolong hidup kita loh. Tapi uang ini tiba-tiba bisa menjelma menjadi sebuah bencana. Kalau kita mengandalkan dia, lebih daripada kita mengandalkan Tuhan. Karena itu kenapa benar Bapak Ibu, saya selalu berupaya setiap kali saya berdoa, saya cuma minta Tuhan tolong. Jangan sampai uang itu bisa memberi rasa aman dalam hidupku. Tuhan tolong. Karena tidak menutup mata, roh di balik uang itu adalah roh ketenangan. Setuju enggak Bapak Ibu? Heran loh, kita ini kalau punya banyak uang, hidup itu kok tenang. Setuju enggak? Oh, di sini semua sudah radikal. Saya tunjukkan ya. Contoh-contoh orang yang menggantungkan hidup pada kekayaan. Ini saya masuk ciri-ciri. Uang menjadi refleks awal yang paling diandalkan dalam hidupnya. Heran. Orang kalau menggantungkan hidup pada kekayaan itu gini. Waktu mengalami kendala, uang itu jadi refleks awal yang paling kita andalkan menolong hidup kita. Contoh perkataan orang-orang menjadikan uang jadi refleks awal itu seperti ini. Waktu ngadepi masalah, butuh berapa sih? Sudah bayar aja. 10 juta. Alah, bayar. Apa sulitnya? Heran. Saya tanya, waktu kita
tidak punya uang banyak, kalau ngadepi masalah respon kita apa? Kelihatannya saya salah bertanya, di sini semuanya selalu punya uang kelihatannya. Nggak pernah ngalami. saya sering ngalami Bapak Ibu, apalagi yang pekerjaan misi gitu kan. Saya tanya, dulu waktu Anda, dulu saya nggak bilang sekarang ya, dulu. Waktu Anda masih belum punya uang, kalau ngadepi masalah itu respon awalnya bagaimana? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tapi kenapa ya? Waktu uang mulai kita andalkan, uang sudah mulai banyak, selalu gini, butuh berapa sih? Sudah bayar aja. Apa susahnya? Refleksnya itu bukan Tuhan, refleksnya itu uang. Loh ini hati-hati loh. Karena itu hati-hati buat kita yang sudah mulai punya duit. Refleksnya itu langsung gini. Loh itu baru di tabungan, itu belum sampai 500 juta, itu sudah gini. Butuh berapa sih? Bayangkan kalau uang kita 1 triliun. Contoh lagi, makin punya banyak uang, makin percaya diri ngadepi masalah. Dulu waktu tidak punya uang, tidak punya kepercayaan diri. Berarti keyakinan kemenangan atas masalah tergantung dari banyaknya uang. Loh heran, kita itu kalau punya uang banyak, itu kok yakin ngadepi masalah? Masalah apa sih? Sudah, uang bisa menyelesaikan semuanya. Karena itu kenapa? Tuhan mengizinkan kita ngadepi masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Sakit, ditipu orang, bencana. Tujuannya apa sih? Membuat kita menyadari ketidakmampuan uang dan kemahakuasaan Tuhan. Saya ini adalah orang yang sangat perhitungan tentang masalah uang. Benar. Karena kecil saya pernah cerita tempat ini, rumah saya gubuk, Bapak Ibu, mulai kecil saya dilatih, Nyo, hidup itu susah, kamu harus kerja. Mulai SD saya ini jualan coklat jago. Bapak Ibu tahu enggak coklat jago? Berarti umur Anda sama dengan saya. ya sekarang enggak ada, dulu ya coklat jago ya. Saya beli 900 rupiah isi 10 di sekolah itu waktu saya belajar itu SD. Saya jualan coklat jago. Setiap hari saya dapat untung 100 rupiah, itu minimal. Itu SD itu saya sudah mulai nabung. SD, saya itu sudah punya rencana anggaran biaya pengeluaran. Loh itu mulai SD. Jadi saya punya anggaran. Saya uang saku sekian, setiap hari saya harus belanja 50 rupiah, saya harus nabung berapa. Itu mulai SD. SMP saya kerja. SMA saya kerja. Waktu saya pindah ke Surabaya, uang saku saya pas-pasan, saya kerja. Kuliah, saya lulus SMA dengan keuangan sendiri. Saya sudah bisa beli sepeda motor, keuangan sendiri. Saya kuliah, saya pegang 4 pekerjaan. Saya kuliah, saya pegang 4 pekerjaan. Saya selulus kuliah, saya pegang 11 pekerjaan, Bapak. Saya ngitung betul. Setiap akhir tahun saya minta di tabungan harus 2 kali lipat, harus 2 kali lipat, harus 2 kali lipat. Selama 7 tahun itu terus terbangun terus. Sampai tiba-tiba terima kasih Tuhan. Saya ditipu oleh teman. 70% uang saya itu habis. 16 tahun saya kumpulkan, itu ditipu teman 70% habis. Habis lagi dari nol. Ulang lagi, ngumpulkan lagi, anak prematur sakit dua-duanya, habis lagi. Kumpulkan lagi, saya pernah cerita tempat ini, istri saya sakit kena tumor otak, habis lagi. Dan di saat itu, saya katakan Tuhan terima kasih. Uang tidak bisa memberi rasa aman dalam hidupku. Buktinya hidup saya terpelihara bukan tergantung dari banyaknya uang, tapi tergantung seberapa dekat kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Berterima kasih buat tumor otak, buat anak prematur, buat ditipu orang, terima kasih. Sehingga kenapa hari-hari ini saya betul-betul meyakini gini, Tuhan tolong, jangan sampai uang itu bisa memberi rasa aman dalam hidupku. Contoh lagi, orang menggantungkan hidup pada uang. Problema finansial itu menjadi problema yang paling mudah mengguncangkan kehidupan dia. Jadi kalau masalah lain tidak ada masalah, tapi kalau sudah uang itu sudah mulai berkurang, itu kok mudah sekali merasa rapuh ya. Ayo lihat, pondasi rumah tangga kita ini kalau apa bedanya Tuhan dengan uang? Pondasinya. Kalau pondasinya uang, papa pulang bawa uang, mama bahagia. Papa sudah kerja keras pulang bawa utang, mama tetap bahagia atau mama marah? Duh, ini yang jawab malah mama-mama gitu. lihat, suaminya menguntungkan, bahagia. Suaminya kok tidak bisa menguntungkan dia. Aku lebih
lebih bisa berkarir daripada suamiku. Masalah. Lu lihat, ini salah satu ciri. Dan saya mengamati, ini fakta Bapak Ibu ya. Saya ngamati gini. Saya tidak mau kejar-kejaran dengan materi ya. Saya ngamati gini. Pada waktu orang itu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, pada suatu saat dia mengalami problema finansial, responnya itu gini, pasti Tuhan akan tolong. Tapi kalau orang itu mengandalkan uang, heran loh, waktu ngadepi problema finansial, responnya gini, Tuhan kira-kira tolong enggak ya? Loh, saya ngamati, kalau orang itu mengandalkan Tuhan ya, tiba-tiba waktu dia ngadepi problema finansial, dia selalu bilang ini, Tuhan pasti tolong. Tapi kalau orang itu mengandalkan uang, kan mengandalkan uang, pondasinya diambil. Dia waktu ketemu Tuhan, Tuhan, apakah mungkin ya kira-kira Tuhan itu akan tolong? Loh, kenapa responnya beda? Karena yang pertama ini, dia sudah punya pengalaman hidup, bahwa Tuhan itu jadi jaminan. Sehingga waktu problema finansial, itu bukan akar masalah, tapi ranting-ranting masalah. Akarnya dia kuat, dia bilang ini, Tuhan pasti tolong. Tapi kalau akarnya itu uang, waktu akarnya dicabut, itu selalu kayak gini, kira-kira Tuhan akan tolong enggak ya? Saya berdoa ya hari ini. Enggak salah menyanyikan lagu doa Yabes. Tapi coba kita jaga. Jangan sampai uang itu memberikan rasa aman dalam hidup kita. Tolong dong kalau ngadepi masalah refleksnya Tuhan, bukan seberapa banyak uang. Yang kedua. Oh iya, ini saya mendapatkan riset di Penang. Unik. Ini suatu ketika dokter di Penang, Malaysia, itu mengadakan riset. Orang miskin, maksud saya orang berkekurangan, yang sembuh dari penyakit kanker, itu jauh lebih banyak daripada orang yang berkelimpahan yang sembuh dari penyakit kanker. Ini unik, ini unik. Ini dokter di Penang, saudara ngadain survei. Orang yang tidak punya apa-apa, kena penyakit kanker. Ternyata persentase kesembuhannya itu lebih banyak secara fakta dibandingkan orang berkelimpahan. Bukan berarti ini adalah momok buruk buat kita yang punya uang, bukan. Tetapi karena orang berkekurangan itu kan kalau kena penyakit kanker terus apa erangan kita? Tuhan tolong. Mana ada sih bapak yang tega kalau anaknya itu hidup benar terus mengerang kesakitan. Tidak salah lo punya uang, tidak salah punya asuransi. Tapi yuk, refleks awal kita itu apa? Tuhan atau kanker? Berapa biaya? 50 juta? Gampang. Kadang Tuhan izinkan kita ngadepi masalah-masalah itu untuk membuat kita ini sadar bahwa ternyata dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Yang kedua, Lukas 12 ayat 16. Jadi sekali lagi yang pertama, orang kaya menggantungkan hidup pada kekayaannya. Lukas 12 ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Wow. Ia bertanya dalam hatinya. Nah, coba saudara baca ya, mulai 17 sampai 19. Coba hitung berapa banyak kata-kata aku atau ku. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lubung-lubungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19, saya minta saudara baca. 2, 3. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ada yang ngitung berapa banyak kata-kata aku? Berapa? 13. Tolong jangan diberi pengertian akhirnya dimaknai secara rohani 13 angka sial.
Orang Kristen ini mudah sekali menaruh 13 angka sial. Tapi di sini waktu saya membaca ayat ini, tiba-tiba ada begitu banyak aku. Tiba-tiba Tuhan kasih pengertian. Orang kaya yang bodoh yang kedua. Orang kaya yang hidup hanya untuk menikmati hidupnya sendiri. Loh, lihat di ayat 19. Dia sudah berkata buat jiwanya di masa depan loh. Sesudah itu akan berkata kepada jiwaku, jiwaku tenang, ada padamu banyak barang, tertimbun itu bertahun-tahun lamanya, pensiun dini. Ya. Beristirahat, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, Bapak Ibu, saya mengamati kecenderungan proses perjalanan hidup dari orang yang tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa dalam hal keradikalan dengan Tuhan itu seperti ini. Saya ulang lagi. Saya mengamati kecenderungan proses perjalanan hidup. Dari orang tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Itu seperti ini. Pada waktu tidak punya apa-apa, waktu nyembah itu mudah sekali bilang gini, Tuhan, hidupku itu bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Wah, terus pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Waktu belum punya apa-apa. Waktu punya apa-apa? Pak, hidup itu cuma sekali. Kita harus menikmati hidup. Dulu waktu tidak punya apa-apa. Aku siap kehilangan apapun untuk Tuhan. Loh betul loh? Ya memang tidak punya apa-apa. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Tu kemuliaan-Mu ku. Terus kan? Heran, waktu tidak punya apa-apa. Aku siap kehilangan apapun buat Tuhan. Itu waktu Mazmur Daud. Wah, aku siap. Tapi heran loh. Waktu punya apa-apa. Tiba-tiba tidak berani. Aku siap kehilangan apapun. Wow, tidak mudah loh. Kenapa ya? Kok tidak punya apa-apa dengan punya apa-apa? Itu membuat kita ngalami yang namanya erosi iman. Hai, betul enggak Pak? Waktu tidak punya apa-apa, aku siap hidup untuk Tuhan. Hidup jujur, hidup benar, tidak mau nipu orang. Gitu. Tapi waktu punya apa-apa, kita harus berhikmat. Hidup lurus-lurus terus ajur. Kalau dulu siap kehilangan apapun, sekarang hanya berani menjadi pribadi yang cukup mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan. Loh Pak, saya ini selalu mengucap syukur loh Pak, buat berkat yang Tuhan berikan. Loh betul, engkau selalu mengucap syukur. Tapi dulunya engkau punya keradikalan. Heran loh, uang, saya renungkan betul ini. Uang itu bisa membuat kita mengalami degradasi keradikalan terhadap Tuhan. Ingat perikop anak muda yang kaya? Karena itu kenapa kita perlu belajar dari Daud ya. Loh ini tadi lagu-lagu tadi ini kan lagu praise-nya ini. Kau gunung batuku, bukit keselamatanku, kota bentengku, perisaiku, imanku, sukacitaku, itu kan Mazmur Daud. Kita perlu belajar dari Daud ya. Kenapa Daud itu hidupnya menyimpang bagaimanapun? Tapi kenapa Tuhan tetap aman menitipkan berkatnya? Dia waktu tidak punya apa-apa, dia bermazmur, Tuhan kaulah segalanya. Tapi waktu dia punya apa-apa, dia tetap mengatakan, Tuhan, aku siap kehilangan apapun asalkan tidak kehilangan Tuhan dalam hidupku. Yang kedua, orang kaya yang hidup hanya untuk menikmati hidupnya sendiri. Sudah mulai kehilangan keradikalan. Kalau dulu waktu tidak punya uang rajin ibadah, makin punya banyak uang makin lupa ibadah.
Harusnya seperti ini, kita ini makin kaya, makin punya banyak waktu untuk melayani Tuhan. Setuju? Dulu waktu enggak punya apa-apa, giat. Waktu punya apa-apa, Pak, umur saya sudah mendekati, Pak. Harus sering berlibur. Dulu waktu enggak punya apa-apa, ibadah terus. Karena kemana-mana butuh uang. Radikal. Makin punya banyak uang, makin lupa Tuhan. Jangan sampai. Ayo, saudara yang masih dipelihara Tuhan, yang belum melayani, izinkan saya berkata, jangan sampai ranjang rumah sakit dan waktu-waktu terakhir menjadi momen penyesalan, momen KKR, di mana kita menyesali atas segala sesuatu yang belum kita lakukan di hadapan Tuhan. Itu kalau sudah di rumah sakit, kenapa kok aku belum melakukan banyak hal? Ya puji Tuhan kalau Tuhan kasih kesempatan umur tambahan. Kalau enggak, 70 tahun di muka bumi ini cuma latihan. Kalau drama itu latihannya. Pertunjukan kita sebenarnya itu waktu kita ada di masa kekekalan. Yang masih kuat, siapa yang masih bisa berjalan? Ya bisa dong. Ayo. Jangan sampai waktu-waktu terakhir membuat kita menyesali. Kenapa mulai dulu aku udah melayani? Yang masih muda-muda, yang youth ini. Ayo dong. Ini loh, orang kayak bodoh yang kedua. Akhirnya nanti ironis. Nah ini 20 lihat. Ini ironis ini. Ini Tuhan sampai speechless. Tuhan tidak punya alasan. Nah, saudara, kalau saudara melihat orang kaya yang ini, dia itu tiap minggu kalau ke gereja, dia itu cerita gini loh, Tuhan memberkati aku. Loh kenapa? Karena bekerjanya pertanian. Setuju enggak? Salah satu pekerjaan yang sangat bergantung kepada cuaca, itu adalah pertanian. Betul Bapak Ibu? Dan urusan cuaca itu adalah urusannya Tuhan. Jadi boleh enggak petani ini tiap minggu dia itu cerita, Allah di pihakku. Tuhan memberikan kemarau pada musimnya dan hujan pada musimnya. Aku panen tidak pernah mendapatkan hama orang. Tuhan berkati aku. Loh, lihat. Tapi Tuhan bilang, wah, sudah diberkati. Nanti saya tunjukkan ya. Belum tentu kalau kita diberkati Tuhan, itu Tuhan happy loh. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ya cepat aja. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Ini Tuhan sampai, aku sudah tidak punya alasan lagi. Kekayaan sudah aku berikan, tapi aku tidak punya alasan kenapa engkau harus hidup di muka bumi ini. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Ironis ya, kita ngumpulkan banyak, loh kita pergi ketinggalan di bumi. Terus di atas sana kita tidak mendapatkan apa-apa. Yuk, justru kalau hidup kita terpelihara, harusnya kita punya banyak waktu melayani Tuhan. Yang ketiga, saya sampai ketiga aja deh. Lukas 12 ayat 20, sama ayatnya sama. Ya, engkau orang bodoh, pada malam ini juga diambil daripadamu. Saya renungkan, saudara bisa catat yang ketiga. Ini sangat ironis. Yang kedua itu mengumpulkan, tidak bisa menikmati. Nah ini, poin ketiga. Orang kaya yang tidak memiliki kuasa menikmati kekayaannya. Aduh, ironis banget ya. Kita yang keringetan tapi kita tidak punya anugerah untuk menikmati. Kita lihat Pengkhotbah 6 ayat 1. Ini diperkuat. Dan ayat inilah yang menambahkan poin-poin dalam doa saya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Ayat yang kedua, lihat ini, lihat. Tuh. Dulu saya berpikir kalau orang menyimpang itu, pasti dia tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi kita lihat, orang yang dikaruniai Allah loh, kekayaan, harta benda dan, loh, kadang ada orang sudah dikaruniai kekayaan, harta, posisi, sehingga ia apa Bapak Ibu? Sehingga ia apa? Ini ya, kalau beli Lamborghini itu 1 lusin. Hitungannya bukan buah.
Saya percaya orang ini tidak kekurangan suatu apapun itu. Pagi sikat gigi di Korea, siang cuci muka di Taiwan, malam itu mandi di Jepang. Saya tidak tahu itu waktunya memungkinkan tidak. Saya baca itu sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi, nah hati-hati. Baca ayat itu kalau tetapi itu membalik posisi di depannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk, ini ironis enggak? Anda bisa beli capjai, tapi Anda setelah beli Anda cuma ngelihat aja. Itu sama seperti Anda punya pulsa handphone, pulsanya banyak dan berakhir hari ini, tapi sinyalnya tidak ada. Itu sedih loh. Beli handphone mahal, dibawa ke pelosok, tidak ada sinyal. Terus buat apa? Tapi dia dikaruniai kuasa oleh Allah menikmati. Nah ini lebih ironis. Berikutnya. Baca dengan suara keras. Melainkan, belum. Melainkan, sadis enggak? Ironis enggak? Kita yang kumpulkan, kita yang keringetan. Tuhan bilang, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang kerja, gak apa-apa. Tak titipi duit. Nanti kalau sudah ngumpul kabeh, tak pindah kepada orang yang benar. Ada orang yang dikaruniai Allah kekayaan, tapi tidak bisa menikmati. Sakit. Rumahnya besar, tapi yang dia tinggali cuma 2 kali 1 tambah bunyi alarm tut, 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 tut. Punya uang banyak, tapi orang-orang nempel minta suap. Ngumpulkan banyak, sudah tiba-tiba umurnya pendek. Tapi kalau kita dikaruniai kuasa oleh Allah menikmati, kita sakit, Tuhan ngelihat hatimu tulus, hatimu lurus. Engkau belum menikmati apa yang sudah engkau kerjakan. Aku buat engkau sembuh. Bapamu tidak rela, engkau tidak menikmati. Kita perlu kuasa untuk menikmati loh. Karena itu tetap menempel kepada Tuhan yuk. Agar Tuhan punya alasan. Kita diberi kuasa, waktu, anugerah, hikmat. Agar kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Saya masuk terakhir deh. 4 dan 5. Maafkan saya tidak bisa mengungkapkan. Berarti saya masuk ketiga erangan doa tentang kekayaan. Yang pertama, tadi saya sudah katakan, agar kekayaan tidak pernah mampu memberikan rasa aman dalam hidup kita. Ya, doa. Bukan cuma Tuhan berkati aku, tapi kata Tuhan, jangan sampai berkat-Mu itu bisa memberi rasa aman. Hanya dekat Allah saja aku, terus? Merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bukan gini, hanya dekat berkat Allah. Bukan. Terima kasih Tuhan kau memberkati kami. Tapi tolong, jangan sampai berkat-Mu itu bisa memberi rasa aman dalam hidupku. Yang kedua, erangan kedua. Agar makin banyaknya kekayaan justru membuat kita semakin rajin dan memiliki waktu lebih banyak melayani Dia. Jadi waktu kita diberkati Tuhan, kita juga minta Tuhan tolong ya, agar aku diberi hikmat untuk mengatur, agar kekayaan ini bukan hanya aku nikmati, tapi juga bisa aku fungsikan dan aku maksimalkan hidupku untuk aku ini bisa melayani Tuhan. Kalau hidup berkekurangan terus ya tidak nutup mata kan. Karena kita terus bekerja untuk mencukupi rumah tangga karena itu juga bentuk pelayanan kan. Tapi kalau uang sudah cukup berlebih, come on. Tolong kami Tuhan.
Selalu berkat itu pasti Tuhan berikan. Tapi seringkali kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan itu kadang-kadang membuat Tuhan itu bisa dak-dikduk dengan respon kami. Kami berdoa biarlah apa yang kami pelajari hari ini mampu menghilangkan sedikit demi sedikit dilema Tuhan waktu memberkati kami. Kami berdoa agar selalu hidup kami ini tertuju kepada Tuhan, sumber pertolongan kami adalah Tuhan, dan refleks pikiran dan hati kami meminta pertolongan, memanjatkan doa, itu hanya kepada Tuhan saja. Tolong kami, sempurnakan kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersama-sama katakan, amin, amin.